Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda dengar ada jasad yang dikubur lebih dari 1000 tahun tapi tidak tersentuh tanah, tidak dimakan waktu? Itu bukan mitos, itu adalah janji Allah untuk mereka yang mati di jalannya. Tanah Uhud bukan kuburan biasa. Ia menyimpan rahasia terbesar tentang kemuliaan orang beriman. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang mencintai para syuhada, dan kelak Engkau kumpulkan bersama mereka di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau Anda pikir kemuliaan itu milik orang kaya atau berkuasa, kamu harus dengar kisah ini. Karena di tanah Uhud, Allah tunjukkan siapa sebenarnya yang menang, bahkan setelah mati. Simak kisah ini sampai akhir sebelum Anda salah paham tentang arti hidup yang sebenarnya. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Saat singa Allah gugur. Tahun ketiga Hijriyah, setahun setelah kemenangan besar di Perang Badar, Quraisy belum bisa menerima kenyataan. Banyak dari tokoh mereka tewas di tangan kaum muslimin, termasuk pimpinan penting seperti Abu Jahal. Maka mereka menyiapkan balasan besar-besaran, yaitu Perang Uhud. Sekitar 3000 pasukan Quraisy berangkat dari Mekah menuju Madinah. Mereka membawa 200 kuda, 700 perisai, dan dendam yang membara. Di antara barisan itu ada Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, yang bersumpah akan menuntut balas atas kematian ayahnya, pamannya, dan saudaranya di Badar. Ia menyeret bersama budaknya, seorang Habsyi bernama Wahsy, dengan satu tugas membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Rasulullah SAW segera menyiapkan pasukan muslim. Dari 1000 orang yang awalnya ikut, 300 dari kaum munafik di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul mundur di tengah jalan. Maka tersisa 700 pasukan muslim sejati. Rasulullah SAW menempatkan 50 pemanah di atas Bukit Uhud yang berada di belakang pasukan utama. Beliau memberi perintah tegas, "Lindungi punggung kami, jangan tinggalkan posisi kalian, baik kami menang maupun kalah." Perintah ini menjadi kunci dan kelak menjadi titik balik yang menentukan jalannya perang. Pertempuran dimulai dengan duel 1 lawan 1, lalu berlanjut dengan serangan penuh. Kaum muslimin awalnya unggul. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi, tampil sebagai pejuang paling berani. Dengan pedang di tangan dan semangat tidak gentar, beliau menerobos barisan musuh sambil meneriakkan kalimat tauhid. Riwayat menyebutkan beliau menebas siapapun yang menghadang tanpa ragu, sehingga pasukan Quraisy mulai mundur. Namun di tengah kekacauan, Wahsy mengintai dari kejauhan. Ia tidak ikut bertempur di garis depan. Dalam kesaksiannya kelak, ia berkata, "Aku hanya mencari Hamzah. Aku tidak peduli siapa yang menang, asal aku bisa menunaikan janji kepada tuanku." Ketika Sayyidina Hamzah sedang sibuk menghadapi pasukan Quraisy, Wahsy melemparkan tombaknya dari belakang. Tombak itu tepat mengenai bagian bawah perut Sayyidina Hamzah dan menembus sampai ke punggung, sehingga Sayyidina Hamzah jatuh seketika, mengucapkan takbir terakhirnya. Rasulullah tidak melihat langsung saat itu. Tapi ketika berita gugurnya Sayyidina Hamzah tersebar, wajah beliau berubah sedih. Beliau mencari jasad pamannya di tengah medan yang masih berantakan. Saat ditemukan, tubuh Sayyidina Hamzah sudah dimutilasi. Hindun binti Utbah datang menghina jasadnya, membelah dadanya, dan berusaha menggigit hatinya sebagai pelampiasan dendamnya. Rasulullah berdiri di samping jasad itu. Beliau terdiam lama. Sahabat-sahabat melihat air mata beliau jatuh. Dalam beberapa riwayat disebutkan, Rasulullah belum pernah menangis sedalam itu di medan perang. Beliau memanggil Sayyidina Hamzah dengan panggilan yang lembut.
Rahimakallah wahai Hamzah, tidak ada lagi orang sepertimu setelah hari ini. Setelah perang usai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar para syuhada dimakamkan dua-dua dalam satu liang tanpa dimandikan. Sayyidina Hamzah dimakamkan paling depan di lereng Uhud, dekat tempat beliau gugur. Medan Uhud berubah sunyi. Di antara batu-batu merah, darah para sahabat menyerap ke tanah. Sekitar 70 muslim gugur hari itu. Rasulullah dan beberapa sahabat terluka parah. Gigi beliau patah, wajah beliau berdarah. Tapi meski penuh luka, beliau masih mengumandangkan satu pesan. Bangkitlah agar Allah mengetahui bahwa kalian tetap taat meski terluka. Perang Uhud menjadi ujian berat bagi kaum muslimin. Mereka menang di awal, lalu kalah karena sebagian pasukan pemanah meninggalkan posisi sebelum perintah datang. Itu menjadi pelajaran pahit, bahwa kemenangan tidak ditentukan oleh jumlah atau semangat semata, tetapi oleh ketaatan kepada perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak saat itu, Sayyidina Hamzah dikenal dengan gelar yang diberikan oleh Nabi sendiri, yaitu Asadullah wa Asad Rasulih, singa Allah dan singa Rasulnya. Beliau gugur dengan kehormatan tertinggi, menjadi simbol keberanian dan pengorbanan dalam Islam. Dan di kaki Gunung Uhud, kisah itu masih hidup. Setiap peziarah yang datang ke sana melihat batu-batu yang sama, tanah yang sama, tempat di mana Sayyidina Hamzah dan para syuhada tidur dalam kemuliaan. Uhud bukan sekedar bukit. Ia adalah saksi bahwa harga iman dibayar dengan darah orang-orang terbaik. Setelah perang Uhud, tahun berganti, pasir Uhud tidak lagi merah darah, tapi harum doa. Setelah perang berakhir dan para syuhada dimakamkan, lereng itu menjadi tempat yang selalu diingat oleh Rasulullah dan para sahabat. Waktu berjalan, namun nama-nama para syuhada, terutama Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, terus disebut di setiap majelis Madinah. Beberapa tahun setelah peristiwa Uhud, Rasulullah sering mengunjungi makam para syuhada. Dalam riwayat Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan, Rasulullah biasa menziarahi para syuhada di Uhud setiap tahun. Beliau mengucapkan salam kepada mereka seperti seseorang mengucapkan salam kepada orang yang hidup. Jabir sendiri adalah anak dari Abdullah bin Amr bin Haram, salah satu syuhada Uhud. Beliau menjadi saksi bagaimana Nabi berdiri lama di hadapan makam para sahabat dengan rasa hormat yang besar. Beberapa sahabat lain juga menyebut bahwa Rasulullah tidak pernah melupakan mereka. Setiap kali ada peristiwa penting di Madinah, beliau mengingat Uhud. Lereng itu bukan hanya lokasi perang, tetapi juga simbol kesetiaan dan ketaatan. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, para sahabat melanjutkan kebiasaan itu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah memberi perhatian khusus kepada area makam para syuhada. Dalam catatan sejarah Madinah karya Ibnu Syabbah disebutkan bahwa Sayyidina Umar melarang penanaman pohon atau pembangunan apapun di sekitar area makam. Beliau ingin tempat itu tetap sebagaimana dulu, tanah suci yang tidak diganggu karena di bawahnya bersemayam para pejuang Islam. Salah satu saksi mata di masa tabi'in meriwayatkan bahwa ketika Sayyidina Umar berkunjung ke Uhud, beliau berkata kepada penduduk Madinah, "Jangan ada yang menanam di sini, jangan jadikan tempat ini sebagai ladang. Ini tanah kaum muslimin yang telah menunaikan janji mereka kepada Allah." Larangan itu terus dijaga di masa-masa berikutnya. Para tabi'in, generasi setelah sahabat, menjadikan ziarah ke Uhud sebagai bagian dari tradisi keilmuan dan penghormatan. Mereka datang untuk melihat tempat para syuhada dimakamkan dan mengingat perjuangan yang telah mengukir sejarah Islam. Salah satu peristiwa terkenal datang dari Jabir bin Abdullah sendiri. Dalam satu perjalanan ziarah ke Uhud di masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Jabir berkata kepada murid-muridnya,
Dulu kami bersama Rasulullah datang ke sini. Beliau berdiri di depan makam ayahku dan para sahabat lain, lalu bersabda, "Aku menjadi saksi atas mereka, bahwa mereka mati di jalan Allah." Jabir menunjuk satu persatu area yang dahulu digunakan untuk pemakaman. Beliau tahu posisi setiap syuhada, karena ayahnya sendiri termasuk di antara mereka. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Madinah mulai berkembang. Rumah-rumah dan pasar meluas, saluran air diperbaiki, dan penduduk bertambah. Namun, area lereng Uhud tetap dibiarkan apa adanya. Tidak ada yang berani mengubah atau menutupinya. Para penduduk Madinah memahami, di bawah tanah itu ada jasad-jasad yang Allah muliakan. Dari waktu ke waktu, masyarakat sekitar menceritakan peristiwa yang mereka anggap sebagai tanda penghormatan Allah kepada para syuhada. Di antaranya, laporan tentang aroma wangi yang kadang muncul di malam tertentu dari arah makam. Riwayat ini disebutkan oleh sebagian tabi'in dan penduduk Mekah dalam kitab Tarikh Madinah Ibnu Syabah. Mereka menyebut, "Kami mendapati angin yang datang dari Uhud membawa bau seperti misik dan amber." Para ulama hadis menilai kabar itu sebagai atsar, berita yang tidak dijadikan dalil hukum, tetapi cukup menunjukkan betapa kuatnya keyakinan masyarakat terhadap kemuliaan para syuhada. Tidak ada yang berani memastikan secara ilmiah, tapi tidak ada pula yang berani mengingkarinya, karena sumbernya adalah para penduduk Madinah yang hidup dekat dengan masa sahabat. Pada masa itu, para peziarah datang ke Uhud bukan untuk berdoa kepada penghuni kubur, tetapi untuk mendoakan mereka. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa kaum muslimin membaca salam sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. "Assalamualaikum ya ahla syuhada, antum sabikuna wa nahnu insyaallah bikum lahikun." Salam ini menjadi kalimat yang dikenal setiap kali orang datang ke makam Sayyidina Hamzah dan para sahabat lainnya. Waktu terus berjalan, generasi berganti. Sebagian penduduk mulai membangun rumah di sisi lain lembah Uhud, tapi area makam tetap dipertahankan sebagai tanah yang suci. Bila ada yang mencoba menanami atau menggalinya, selalu diingatkan oleh ulama Madinah bahwa tanah itu bukan tanah biasa. Beberapa ulama Madinah bahkan menjadikannya tempat belajar sejarah. Di antara mereka adalah para perawi hadis yang meriwayatkan tentang perjalanan Rasulullah ke Uhud. Mereka menggambarkan posisi makam, jarak dari Madinah, dan arah kiblatnya, agar generasi berikutnya bisa mengenal lokasi secara akurat. Pada masa tabi'in akhir, sekitar awal abad pertama Hijriyah, sebagian dari makam para syuhada mulai tampak tertutup pasir dan tertimbun bebatuan akibat angin dan hujan. Penduduk Madinah hanya menandainya dengan batu besar dan beberapa tumpukan tanah. Mereka tidak membangun nisan, tidak pula menulis nama, karena Rasulullah SAW melarang berlebih-lebihan dalam penandaan kubur. Namun masyarakat tahu persis mana area pemakaman Sayyidina Hamzah dan para syuhada lainnya. Sejak saat itu, kawasan itu dikenal dengan sebutan Maqbaratus Syuhada Uhud. Setiap peziarah yang datang, baik dari Madinah maupun dari luar Madinah, akan diarahkan ke tempat itu. Beberapa sejarawan Madinah menyebut bahwa di malam hari, terutama ketika angin datang dari arah gunung, aroma lembut sering tercium dari kawasan itu. Penduduk setempat menyebutnya sebagai aroma syuhada, simbol bahwa bumi tidak melupakan mereka. Sebagian tabi'in berkata, bumi Uhud seakan masih mengenal penghuni kuburnya. Seiring bertambahnya waktu, pemerintah Madinah terus menjaga area itu tetap bersih dan terbuka. Tidak ada pasar, tidak ada rumah atau kebun yang diizinkan berdiri di sana. Lereng Uhud resmi dianggap sebagai tanah suci, bukan dalam makna hukum seperti tanah haram Mekah, tetapi dalam makna kehormatan sejarah Islam. Dengan begitu, sejak masa Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, hingga generasi tabi'in terakhir, Uhud tetap menjadi tempat ziarah dan pengingat. Sebuah tanah yang dijaga bukan karena kebetulan, tapi karena di bawahnya bersemayam para syuhada
yang mempertahankan kalimat La ilaha illallah. Masa Muawiyah, penggalian saluran air dan penemuan mengejutkan. 4 dekade setelah Perang Uhud, sekop para pekerja mengguncang sejarah. Madinah sudah berubah. Pemerintahan berada di tangan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Sekitar tahun 40 hingga 50 Hijriah. Kota itu berkembang pesat, penduduk bertambah, dan kebutuhan air semakin tinggi. Maka dibangunlah proyek besar, yaitu saluran air dari Konat yang akan mengalir dari arah utara menuju pemukiman di dalam Madinah. Pekerjaan itu dipimpin oleh gubernur yang ditunjuk langsung oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Salah satu jalur penggalian melewati kaki Gunung Uhud, tidak jauh dari area pemakaman para syuhada. Para pekerja menggali dengan hati-hati. Namun, tanah di kawasan itu lebih lembek dan mudah longsor dibanding bagian lain. Pada suatu hari, ketika penggalian mencapai area dekat lereng tempat para syuhada dimakamkan, tanah tiba-tiba amblas. Sebagian dinding galian runtuh dan memperlihatkan sesuatu yang tidak biasa. Para pekerja mendekat, dan salah seorang melihat bagian dari tubuh manusia di dalam liang yang terbuka. Mereka berhenti, lalu memanggil pengawas proyek. Begitu diperiksa, mereka terkejut. Tubuh itu masih utuh, tidak membusuk, tidak hancur, bahkan rambut dan janggutnya masih terlihat jelas. Salah satu pekerja menceritakan bahwa ketika ujung cangkulnya mengenai kaki jasad itu, keluar cairan merah menyerupai darah segar. Seketika mereka menjauh ketakutan. Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Damasik. Juga dikutip oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, serta oleh Ibnu Hajar dalam Al-Isabah. Mereka semua menulis dengan sumber yang sama, bahwa jasad tersebut dikenali sebagai jasad Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Syahid Asyuhada. Para pekerja yang menyaksikan kejadian itu segera melapor kepada gubernur Madinah. Sebagian dari mereka masih ketakutan, sebagian lainnya menangis karena merasa bersalah telah menggali terlalu dekat dengan makam para syuhada. Penduduk sekitar berdatangan. Seorang tua dari kalangan Ansor yang dikenal pernah mendengar kisah langsung dari generasi sahabat datang ke lokasi dan berkata dengan suara gemetar, "Demi Allah, seolah ia baru dimakamkan kemarin." Ucapan itu kemudian menjadi kesaksian yang diabadikan dalam catatan sejarah Madinah. Ia menegaskan bahwa tidak ada keraguan, jasad itu memang milik Sayyidina Hamzah. Posisi liang, arah kiblat, dan tanda-tanda di sekelilingnya sesuai dengan penjelasan para sahabat yang dulu menyaksikan pemakaman. Gubernur Madinah segera mengirim surat kepada Khalifah Muawiyah di Damaskus untuk meminta petunjuk. Dalam laporan yang sampai ke istana disebutkan bahwa jasad para syuhada ditemukan masih utuh, dan masyarakat Madinah menganggapnya sebagai tanda kemuliaan. Muawiyah memerintahkan agar semua kegiatan penggalian di area itu dihentikan. Beliau juga memerintahkan agar lokasi tersebut ditutup kembali dengan penuh penghormatan dan tidak diganggu lagi. Beberapa ulama tabi'in yang hidup di Madinah pada masa itu mencatat kejadian ini. Di antara mereka adalah Sa'id bin Al-Musayyib dan Urwah bin Zubair. Mereka mendengar langsung cerita dari para saksi penggalian. Dalam salah satu riwayat yang dicatat oleh Ibnu Katsir disebutkan bahwa ketika para pekerja menutup kembali liang tersebut, mereka mencium aroma wangi yang kuat, berbeda dari bau tanah biasa. Mereka tidak menambahkan wewangian apapun, tapi udara di sekitar liang terasa segar. Sejak kejadian itu, proyek saluran air dialihkan ke jalur lain. Gubernur memerintahkan agar area sekitar makam syuhada diberi batas tanah dan tidak lagi dijadikan lokasi pembangunan. Ia juga melarang penduduk menggali sumur di sekitar lokasi, khawatir ada bagian lain dari makam yang bisa rusak oleh air atau longsoran tanah. Peristiwa ini menyebar cepat ke seluruh Madinah.
Banyak orang datang hanya untuk melihat dari jauh tempat kejadian. Tapi para ulama dan keluarga sahabat meminta masyarakat tidak berlebihan. Mereka mengingatkan bahwa para syuhada sudah dimuliakan oleh Allah dan manusia cukup menghormati tanpa membuka kembali kubur mereka. Sebagian tabi'in meriwayatkan detail kejadian itu dalam majelis ilmu. Mereka menegaskan bahwa jasad yang ditemukan bukan satu-satunya. Ketika tanah amblas, beberapa liang lain ikut amblas dan jasad di dalamnya masih utuh. Namun hanya satu yang dikenali pasti, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Karena tanda-tanda dan posisi kuburnya sesuai dengan riwayat lama. Beberapa saksi mata menuturkan bahwa saat penggalian dihentikan, malam itu terjadi hujan ringan di Madinah. Sebagian orang menganggapnya kebetulan. Sebagian lain menyebutnya sebagai rahmat Allah untuk para syuhada. Tidak ada yang memastikan, tapi sejak saat itu masyarakat semakin berhati-hati bila melewati area Uhud. Dalam arsip sejarah Madinah yang ditulis oleh Ibnu Syabah dan dikutip dalam Tarikh Damasik, disebutkan bahwa setelah kejadian itu pemerintah menetapkan area makam syuhada sebagai tanah yang dilindungi. Tidak boleh digali, tidak boleh dibangun, dan tidak boleh dijadikan jalur air. Perintah ini kemudian menjadi tradisi yang dipertahankan oleh generasi berikutnya. Beberapa waktu setelah kejadian, sebagian warga Madinah yang ikut menyaksikan menggambarkan kejadian itu dalam bentuk laporan lisan. Salah satu dari mereka berkata kepada murid-muridnya, "Kami melihat dengan mata kami sendiri. Jasad para syuhada tidak berubah sedikit pun seolah tidur. Kami menggali tanah, tapi yang kami buka bukan sejarah, melainkan bukti kekuasaan Allah atas hambanya." Kabar itu akhirnya sampai ke para ulama besar di Syam dan Irak. Ibnu Katsir menulis peristiwa ini dalam Al-Bidayah wa Nihayah, bukan sebagai kisah rakyat, tetapi sebagai peristiwa sejarah yang memiliki sumber kuat dari penduduk Madinah sendiri. Beliau menegaskan bahwa kisah itu diriwayatkan secara mutawatir dari kalangan tabi'in. Setelah laporan resmi ditutup, proyek saluran air selesai beberapa tahun kemudian tanpa lagi menyentuh area Uhud. Jalur Qonat baru dialihkan ke sisi barat Madinah. Penduduk menyebutnya sebagai tanda kehati-hatian pemerintah terhadap tempat yang bersejarah itu. Sejak saat itu, tidak ada lagi penggalian di area makam para syuhada. Lereng Uhud tetap sunyi, dengan garis tanah yang tampak berbeda dari sekitarnya. Tanda di mana dulu para pekerja menemukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal biasa. Riwayat para ulama, bukti jasad syuhada tidak rusak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya bumi tidak memakan jasad para nabi dan para syuhada." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasai. Para ulama menempatkannya sebagai dalil kuat atas kemuliaan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Perkataan Nabi itu bukan hanya teori. Ia terbukti berulang kali sepanjang sejarah Islam. Salah satunya pada peristiwa yang tercatat di masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, ketika jasad Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib dan para syuhada Uhud ditemukan masih utuh. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah menulis bahwa kejadian tersebut bukan hal aneh, karena sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 169. "Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka, diberi rizki." Ayat ini menjadi dasar keyakinan bahwa para syuhada memiliki kehidupan khusus di alam barzah. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan hidup di sisi Rabb mereka bukan hanya kehidupan ruh semata, tapi kehidupan yang nyata dalam bentuk yang Allah kehendaki. Karena itu wajar bila jasad mereka dijaga, tidak dimakan tanah. Imam As-Suyuti dalam Syarah As-Sudur menjelaskan lebih jauh. Beliau menyebut bahwa tubuh para syuhada bisa tetap utuh bukan karena zat tubuhnya berbeda,
melainkan karena Allah memberi kemuliaan khusus bagi mereka. Beliau menulis, Allah menahan bumi agar tidak menyentuh tubuh mereka, sebagaimana Allah menahan tubuh para nabi dari pembusukan. Ulama besar lainnya, Ibnu Hajar al-Asqalani, menegaskan dalam Fathul Bari bahwa dalil-dalil ini tidak boleh dipahami secara simbolik. Beliau menolak anggapan sebagian kelompok yang menganggap bahwa ayat tentang hidup di sisi Rob hanya kiasan spiritual. Kata Ibnu Hajar, ruh para syuhada benar-benar hidup dan jasad mereka tetap mendapat penjagaan dari kehancuran sebagaimana yang terbukti di lapangan. Keterangan itu diperkuat oleh para ulama tabi'in yang menyaksikan langsung peristiwa di Madinah. Ketika makam para syuhada terbuka akibat penggalian saluran air, mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa tubuh-tubuh itu tidak berubah. Beberapa di antara mereka menyentuh tanah di sekitar jasad Sayyidina Hamzah dan mendapati bahwa darahnya masih merah. Para saksi itu kemudian menjadi sumber riwayat bagi para ahli sejarah setelahnya. Ibnu Syabah dalam Tarikh Al-Madinah mencatat, ketika ditemukan jasad Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, beliau masih dalam keadaan utuh, tidak berubah sedikit pun, seolah baru dimakamkan. Riwayat ini diambil dari penuturan penduduk Madinah generasi tabi'in yang hidup pada masa itu. Dari segi pandangan akidah, para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa kejadian ini tergolong karomah, kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan mati syahid. Berbeda dengan mukjizat yang khusus bagi para nabi. Karomah diberikan kepada wali dan syuhada sebagai tanda kejujuran iman mereka. Para ahli sejarah seperti Imam Nawawi juga menegaskan bahwa berita tentang jasad syuhada yang tidak rusak bukanlah mitos. Dalam Syarah Sahih Muslim, beliau menulis bahwa banyak riwayat sahih menunjukkan bumi memang tidak diberi izin untuk memakan jasad mereka. Hal ini berlaku umum bukan hanya untuk Sayyidina Hamzah, tapi juga untuk para syuhada lainnya. Bayangkan, 40 tahun lebih setelah perang Uhud, jasad-jasad itu tetap sama seperti hari ketika mereka dimakamkan. Ulamanya tidak menafsirkan ini secara fantastis, tapi justru menjelaskan secara ilmiah dari sisi akidah. Mereka menyebut bahwa bumi memiliki hukum alami yang biasa berlaku untuk jasad manusia, tapi hukum itu bisa dikecualikan oleh kehendak Allah untuk orang-orang yang dikehendakinya. Ibnu Katsir bahkan menulis kalimat yang tegas, apa yang terjadi pada para syuhada Uhud adalah kebenaran yang nyata, bukan kisah yang dilebih-lebihkan. Ini sesuai dengan janji Allah dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menegaskan bahwa tidak ada pertentangan antara fenomena ini dengan hukum alam, karena semua hukum tunduk di bawah kehendak Allah. Dalam riwayat lain disebutkan, para penduduk Madinah yang hadir di lokasi menggambarkan jasad Sayyidina Hamzah seperti orang yang sedang tidur. Tidak ada bau busuk, tidak ada tanda kehancuran. Ini dikuatkan pula oleh riwayat tentang syuhada lain, seperti Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Jahsi, yang juga ditemukan dalam keadaan serupa. Para ulama kemudian menjadikan peristiwa ini sebagai salah satu bukti nyata dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Ali Imran ayat 169. Dalam tafsir As-Sa'di disebutkan bahwa kehidupan para syuhada bukan hanya kehidupan ruh, tetapi juga bentuk penjagaan jasad mereka di alam kubur. Mereka berada dalam kenikmatan, bukan sekedar kenangan. Untuk menjelaskan ini kepada masyarakat awam, para ulama menggambarkannya dengan perumpamaan sederhana. Seolah para syuhada itu sedang tidur di sisi Rabb mereka, diberi makan, diberi pakaian, dan merasa tenang. Tapi tubuh mereka tetap di bumi, terjaga oleh kehendak Allah. Ketika para sejarawan menulis ulang kejadian masa Muawiyah, mereka tidak menulisnya sebagai legenda, melainkan sebagai data sejarah dengan sanad yang dikenal. Dalam Tarikh Damasik, Ibnu Asakir mencatat sumber-sumbernya satu persatu dari penduduk Madinah yang ikut menyaksikan. Itulah sebabnya
Para ulama Ahlus Sunnah menerima riwayat ini tanpa menolaknya sebagai khurafat. Peristiwa Uhud menjadi bukti hidup bahwa ayat dan hadis bisa bertemu dalam kenyataan. Bahwa sabda Rasulullah tentang bumi yang tidak memakan jasad para nabi dan syuhada benar-benar terjadi, bukan sekedar ucapan simbolik. Dalam literatur tafsir klasik, kisah ini sering dijadikan contoh saat menjelaskan perbedaan antara kehidupan dunia, kehidupan kubur, dan kehidupan akhirat. Para ulama menulis bahwa syuhada sudah merasakan kehidupan barzah yang penuh nikmat sejak mereka dikubur, sementara jasad mereka dibiarkan sebagai saksi nyata di dunia. Begitulah yang diyakini oleh para imam besar dari generasi salaf hingga ulama kontemporer. Tidak ada yang menolak kebenaran riwayat itu, kecuali orang yang lemah keyakinannya, karena semua sumbernya berasal dari jalur yang sama. Madinah, kota yang menyimpan jejak para sahabat, para syuhada, dan bukti janji Allah yang nyata. Banjir besar Madinah dan jejak Uhud yang terungkap. Pertengahan abad ke-20, Madinah berubah cepat. Jalan-jalan beraspal mulai menempuh dataran berbatu di antar kota. Perumahan modern berdiri, lampu jalan menyala malam hari. Tapi di kejauhan, Gunung Uhud tetap diam. Di kaki gunung itu, makam para syuhada masih menjadi area sunyi, dikelilingi batu-batu tua dan pagar sederhana. Namun Madinah punya satu musuh lama, yaitu air bah dari lereng gunung. Ketika musim hujan turun deras dari arah utara, air mengalir deras menuruni lembah-lembah kecil, lalu melintasi jalur menuju pemakaman para syuhada Uhud. Catatan surat kabar Akhbar Al-Madinah tahun 1956 menyebutkan peristiwa itu sebagai banjir terbesar dalam sejarah modern kota Nabi. Air menggenangi sebagian jalan menuju Masjid Quba dan mencapai daerah Uhud. Seorang warga tua Madinah yang hidup di era itu, Syekh Ahmad Al-Ansari, menuturkan dalam wawancara radio lokal, "Air datang seperti ular besar dari arah gunung. Kami hanya sempat menyelamatkan mushaf dan anak-anak. Ketika pagi, sebagian tanah makam di Uhud terkikis." Ucapannya kemudian dicatat dalam arsip suara radio Madinah tahun 1960-an. Foto-foto lama menunjukkan dinding batu pembatas area makam roboh sebagian. Lumpur menutupi jalur masuk ziarah. Sementara tentara Saudi dan relawan bekerja membersihkan lokasi. Pada titik inilah cerita lama kembali hidup. Sebagian warga mulai membandingkan kejadian itu dengan kisah masa Muawiyah, ketika tanah longsor membuka sebagian liang para syuhada. Berita beredar cepat. Beberapa warga mengaku melihat tanah bergerak dan bau wangi di sekitar makam. Sebagian bahkan menyebut bahwa jasad Sayyid Asy-Syuhada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib kembali terlihat. Cerita ini tersebar dari mulut ke mulut hingga keluar Madinah. Namun, ulama Saudi segera memberikan klarifikasi. Syekh Abdul Aziz bin Baz saat itu menjabat sebagai anggota Haiyah Kibaril Ulama, menyatakan bahwa tidak ada pembongkaran makam dan tidak ada jasad yang terlihat. Dalam fatwanya beliau menegaskan, kisah itu hanyalah ingatan sejarah yang hidup di tengah masyarakat. Tidak ada satupun kubur dibuka pada masa ini, dan itu dilarang keras oleh syariat. Pernyataan itu disiarkan ulang oleh radio dan dicetak dalam buletin Ad-Da'wah. Pemerintah kota Madinah lalu menurunkan tim teknis untuk meneliti stabilitas tanah di area pemakaman. Dari hasil pemeriksaan geologi sederhana, ditemukan bahwa arah aliran air dari gunung memang cenderung menuju barat daya, tempat lokasi makam. Karena itu, diputuskan pembangunan tanggul batu permanen di sisi utara dan timur area makam. Pada tahun 1973, proyek penguatan lereng dimulai. Dinding batu tinggi dibangun mengelilingi area syuhada dengan pondasi beton. Sistem drainase baru dipasang agar air hujan tidak lagi menggenang. Arsip foto Departemen Pekerjaan Umum Madinah menunjukkan para pekerja mengenakan seragam putih, menggali parit di bawah panas matahari.
Di sela-sela itu, beberapa pekerja meletakkan batu dengan penuh hormat, seolah sadar tempat yang mereka lindungi bukan area biasa. Banjir besar kembali terjadi pada tahun 1979. Kali ini, air hanya menyentuh bagian luar pagar. Para penjaga situs melaporkan bahwa area makam tetap aman. Pemerintah kemudian menambah lapisan dinding kedua, memperkuat sisi barat yang dianggap paling rawan. Sejak saat itu, area makam syuhada Uhud terlindungi sepenuhnya. Meski demikian, setiap kali hujan besar datang, penduduk Madinah masih teringat cerita lama. Mereka menyebutnya hari ketika bumi mengingat syuhada. Tidak sedikit yang masih percaya bahwa aroma tanah Uhud berubah wangi setelah hujan. Beberapa peneliti sosial mencatat hal ini sebagai fenomena budaya ziarah Madinah, bukan kepercayaan baru. Pada tahun 2000-an, proyek renovasi besar dilakukan di sekitar kawasan tersebut. Jalan menuju Jabal Uhud diperlebar, area parkir dibangun, dan pagar makam diperbarui dengan dinding granit merah. Tapi, bagian inti lokasi pemakaman tidak disentuh. Pemerintah Arab Saudi menjaga dengan sangat ketat agar tidak ada aktivitas pembangunan di dalam area suci itu. Laporan resmi Kementerian Urusan Islam mencatat makam para syuhada Uhud tetap seperti semula. Tidak ada pemindahan, tidak ada penggalian. Lokasi dijaga sebagai simbol pengorbanan awal Islam. Arsip ini dipublikasikan ulang dalam situs resmi kementerian pada tahun 2011. Seiring berkembangnya teknologi, foto udara menunjukkan bagaimana Gunung Uhud kini dikelilingi jalan raya dan pemukiman modern. Namun, area pemakaman syuhada tetap tampak sebagai petak tanah coklat muda yang dibiarkan kosong, terlindung oleh pagar batu setinggi dada. Para pengunjung yang datang tidak diizinkan masuk langsung ke dalam, tapi bisa melihat dari balik pagar sambil membaca doa. Beberapa keluarga asli Madinah masih menyimpan cerita dari kakek-kakek mereka tentang banjir 1950-an. Mereka menyebutnya sebagai peristiwa yang membuka kembali ingatan sejarah. Seorang keturunan Ansor bernama Muhammad bin Said pernah diwawancara oleh sejarawan lokal. Beliau berkata, "Kami tidak melihat jasad apapun, tapi kami tahu tanah ini punya kehormatan. Orang-orang di sini menjaga lidahnya ketika lewat di depan makam itu." Dari sisi ilmiah, para arkeolog Muslim yang meneliti Madinah lama menyimpulkan bahwa kisah tentang jasad syuhada yang masih utuh di masa lampau menjadi bagian penting dari memori kolektif penduduk. Mereka menyebutnya living memory, ingatan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi melalui cerita lisan, bukan catatan akademik. Kini, di era digital, banyak video dokumenter yang menampilkan arsip banjir Madinah tahun 1950 sampai 1970. Dalam beberapa rekaman yang disimpan di King Abdul Aziz Foundation, terlihat arus deras di kaki Gunung Uhud, membawa lumpur dan batu. Suara narator dalam bahasa Arab menggambarkan situasi itu. Air dari gunung mengalir ke lembah syuhada. Kami melihat sejarah seolah kembali menampakkan dirinya. Para ulama menegaskan kembali, tidak ada bukti bahwa jasad para syuhada terlihat di masa modern. Semua laporan visual yang beredar hanyalah interpretasi masyarakat yang teringat kisah masa Muawiyah. Namun, efek dari peristiwa banjir itu nyata. Perhatian terhadap situs Uhud meningkat dan upaya pelestarian dilakukan secara sistematis oleh pemerintah. Dari catatan resmi, sejak tahun 1980-an, area makam syuhada Uhud ditetapkan sebagai kawasan suci yang tidak boleh digunakan untuk proyek komersial atau perluasan kota. Pagar dan jalan di sekitarnya dibersihkan secara rutin, dan penjagaan dilakukan setiap hari oleh petugas yang ditugaskan khusus oleh Riasah Al-Haramain Asy-Syarifain. Banjir datang dan pergi, tapi kisah para syuhada tetap tidak tergerus waktu. Uhud tetap menjadi saksi bisu perjuangan generasi pertama Islam, tempat di mana sejarah, iman, dan masa kini bertemu dalam satu garis yang terus dijaga.
Hikmah besar dari tanah syuhada. Kini, di bawah langit tenang Madinah, Gunung Uhud berdiri seperti saksi tua yang tidak pernah lelah. Angin sore berhembus dari arah utara, membawa suara zikir para peziarah. Di kaki gunung itu, tanah yang dulu merah oleh darah kini lembut, tenang tapi tetap menyimpan jejak. Tidak ada lagi denting pedang, tidak ada lagi teriakan perang. Hanya doa yang berbisik pelan di antara batu-batu nisan. Orang datang dari berbagai negeri, berdiri diam di depan pagar besi, menunduk dalam hening. Mereka tahu, di balik tanah ini tidur para syuhada yang dijanjikan kehidupan abadi di sisi Rabb mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya bumi tidak memakan jasad para nabi dan para syuhada." Hadis itu bukan sekedar kata, tapi kenyataan yang terpelihara sepanjang sejarah. Dari masa Muawiyah hingga zaman modern, Uhud seolah terus memberi pesan yang sama, yaitu bumi tidak menyentuh tubuh orang beriman yang jujur kepada Allah. Bagi umat Islam, kisah ini bukan cerita lama yang selesai di buku sejarah. Ini adalah pengingat tentang harga sebuah iman. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, singa Allah dan Rasulnya, meninggalkan dunia dengan luka terbuka, tapi wajahnya tersenyum. Beliau bukan mati, tapi berpindah ke kehidupan yang dijanjikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 169, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka, diberi rizki." Ayat ini bukan metafora, ini adalah jaminan. Sebab kematian bagi orang beriman hanyalah perpindahan dari perjuangan menuju kemuliaan. Sayyidina Hamzah dan para syuhada Uhud menjadi bukti nyata dari janji itu. Mereka berjuang dengan darah, bukan sekedar kata. Mereka tidak menulis buku, tapi mereka menulis sejarah dengan keberanian. Dari mereka, umat ini belajar arti istiqomah, bahwa iman tidak cukup diucapkan, ia harus diperjuangkan, bahkan jika nyawa jadi taruhannya. Kini, umat Islam hidup di zaman tanpa pedang, tapi medan jihadnya tetap ada, yaitu menjaga akidah di tengah godaan, mempertahankan nilai Islam di tengah dunia yang sibuk melupakan Allah. Dari Uhud, kita belajar bahwa perjuangan tidak selalu di medan perang. Kadang, ia ada dalam menahan maksiat, dalam menjaga sholat, dan dalam menolak tipu daya dunia. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib tidak hidup untuk mencari nama. Beliau hanya ingin ridha Allah. Tetapi justru karena itu, namanya tidak pernah hilang. Bumi yang menolak jasadnya hancur adalah bukti bahwa Allah memuliakan orang yang ikhlas. Setiap muslim yang berziarah ke Uhud merasakan hal yang sama, ketenangan yang berbeda. Di tempat lain, tanah adalah kuburan. Tapi di sini tanah adalah saksi. Ia menjaga, bukan menelan. Ia menyimpan, bukan melupakan. Uhud bukan sekedar bukit. Ia adalah sekolah iman. Di sini kita belajar bahwa kemenangan tidak selalu berarti hidup, dan kekalahan tidak selalu berarti kalah. Syahid adalah bentuk kemenangan tertinggi. Ketika seorang hamba dibawa pulang oleh Rabb-nya dalam keadaan ridho dan diridhoi. Dalam doa Rasulullah tersimpan makna itu. Ya Allah, ampunilah para syuhada Uhud. Ya Allah, rahmatilah mereka, sebagaimana Engkau merahmati hamba-hambamu yang jujur. Doa itu masih menggema di setiap kali ziarah dilakukan. Generasi demi generasi datang, membaca Al-Fatihah, meneteskan air mata, lalu pulang dengan hati yang lebih tenang. Sayyidina Hamzah, Mus'ab, Abdullah bin Jahsy, dan seluruh syuhada di lereng itu tidak lagi berbicara, tapi kisah mereka masih mengajarkan. Mereka telah membayar harga kebebasan iman dengan nyawa, sementara kita yang masih hidup tinggal meneruskan perjuangan itu dengan amal dan dakwah. Bumi ini akan menelan siapa saja, kecuali tubuh orang-orang yang hidup untuk Allah. Itulah hukum yang tidak berubah. Siapa yang hidup dengan keikhlasan akan dijaga oleh bumi dan langit. Dan di penghujung setiap ziarah ada satu doa yang selalu diulang, lirih tapi kuat. Ya Allah,
hidupkan kami dengan cinta kepada para syuhada, dan matikan kami di atas kalimat tauhid. Langit Madinah perlahan berubah jingga, angin berhenti. Suara doa terakhir menggema di antara batu-batu gunung Uhud. Di sanalah kisah ini berhenti, bukan karena sejarah selesai, tapi karena imannya tetap hidup. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.